lengkap gitu ya, lumayan lengkap ya. Makanya di analisisnya banyak sekali. Saya tidak waktu ngomong dan itu nggak paham. Saya nggak paham. Ya ini aku melakukan klarifikasi ya berkaitan dengan yang disampaikan Mas Awan gitu ya. Pertama dari judul ya. Sudah. Dari judul ya, berarti dinamika spasial itu kan dinamika spasial bahaya banjir. Anda ingin mengidentifikasi secara time series begitu ya, bagaimana dinamika banjir ini secara spasial berdasarkan dua hal, variabilitas iklim dan perubahan penggunaan lahan gitu ya. Nah oke, masuk di latar belakang gitu ya. Anda sudah ngomong nih, pentingnya kita mengetahui kejadian banjir berdasarkan dua hal itu gitu ya. Tapi bukti empiris yang terkait dengan kota Surakarta belum ada. Jadi bukti kuantitatifnya nggak ada. Kalau apalagi ini judulnya dinamika spasial gitu kan. Nah mestinya kan Anda bisa menyajikan data-data atau informasi yang berbasis sumber yang bisa dipercaya, entah itu dari dinas, entah itu dari media, entah itu dari referensi publikasi gitu kan. Nah ini tak cari kok nggak ada. Saya pengen lihat sebenarnya kecenderungan tren banjir di Solo itu seperti apa gitu ya, baik dari sisi lokasi, frekuensinya gitu ya. Harapannya itu muncul, tapi ini nggak ada. Kemudian deskripsi tentang variabilitas iklim dan perubahan penggunaan lahan itu mungkin bisa ditambahkan secara lebih jelas ya. Jadi kalau di sini kan Anda hanya menjelaskan integrasi, masih jarang dilakukan integrasi variabilitas, dan ini masih jarang dilakukan. Tapi selama ini dari yang sudah dilakukan terkait dua hal itu apa yang dibahas gitu ya. Itu kemudian ada di rumusan masalah kan bilang bagaimana perubahan gitu ya. Kalau perubahan itu kan berarti delta mas, delta ya. Jadi dari A ke B berarti B dikurangi A gitu. Tapi kan judulmu dinamika, artinya perubahan yang Anda akan tangkap perubahan secara time series gitu kan. Dari 2005 ke 15 berarti yang diambil deltanya atau per tahun 2005, tahun 2015, tahun 2025 gitu. Kemudian per tahun berarti bukan perubahan dong, atau karena Anda perubahan dari 25 ke 15 ke 25 gitu, dinamikanya itu kan. Nah kalau perubahan kan Anda melihat deltanya, yang Anda lihat perubahannya per tahunnya itu kan, dinamikanya, trennya, time series. Berarti mungkin kata perubahan bisa lebih disesuaikan ya, karena kalau perubahan pemahaman yang tertangkap itu kan 2015 dikurangi 2005 berapa, 2025 dikurangi di 2015 berapa, atau 2025 dikurangi 2005 gitu ya, itu perubahan. Saya lebih sepakat ke dinamika tadi gitu ya. Kalau memang dinamika sebenarnya bisa keduanya, tapi kalau perubahan ya harus delta gitu kan ya. Sementara yang membuat itu kan bukan deltanya toh, bukan apa iya? Bukan. Oke. Terus terkait tujuan mas, tujuanmu itu kan glowing banget ya. Wes mengintegrasikan variabilitas iklim dan perubahan serta mengidentifikasi pola spasial dan hotspot, cold spot bahaya banjir. Proses mengidentifikasi pola spasial ini apa tidak input ketika kamu mengintegrasikan kemudian akan bisa diketahui pola, atau itu hal yang tersendiri? Itu hasil akhir mana yang merupakan hasil akhir, integrasinya atau polanya? Polanya. Kenapa nggak polanya yang kemudian dijadikan tujuan gitu ya? Baru kemudian tahapan sasarannya, tahapan menuju ke tujuan itu kan gitu ya. Itu kemudian sasaran nomor 2, membuat peta indeks. Kok orang-orang ini yang ya mas ya?
mengidentifikasi perubahan curah hujan, membuat peta indeks kok. Apa ya, kesannya kegiatannya itu sepele banget dari peta kok gitu ya. Nah, apa nggak sebenarnya disesuaikan dengan apa ya, tahu apakah analisis tingkat bahaya banjir secara spasial misalnya, itu kan lebih sesuai dengan konteks judul yang Anda ambil gitu ya. Jadi membuat peta itu bagian dari yang nanti harus dikerjakan ketika kita melakukan analisis tingkat banjir kan gitu. Jadi membuat peta itu bukan tahapan dalam sasaran, tapi di dalamnya nanti akan melakukan itu gitu ya. Itu. Oke, terus variabel mas, menurutku ini yang paling krusial ya. Variabel di tempatmu itu aku lihat prosesnya itu tidak cukup bisa membuat kita paham bahwa variabel itu diturunkan dari teori. Karena teorimu banyak banget. Begitu masuk ke sintesis, Anda membuat rumusan yang sifatnya sintesisnya itu definisi gitu ya. Harapannya kan dari sintesis itu kita akan memperoleh embrio variabel yang nanti akan kita pakai dalam penelitian ini kan gitu ya. Nah itu tidak ada, itu tidak tahapan membuat itu tuh tidak sistematis gitu. Ujuk-ujuk pada kamu sintesis teori munculnya definisi, tapi variabelnya kemudian muncul berbeda. Itu pun di bab 2 Anda sebut variabel muncul di definisi di operasional, bab 3 munculnya indikator gitu. Nah, nanti dilihat kayak curah hujan ini muncul di curah hujan indikator, tapi tadi di sintesis teori keluarnya sebagai variabel gitu. Itu ya, jadi tidak konsistenan ini jadi membuat prosesnya itu terus kita jadi terus benar kolom gitu, teori yang Anda ambil sudah tepat atau belum. Itu kemudian juga ini di tinjauan pustaka yang Anda ambil kebanyakan memang teori ya. Nah, Anda belum sama sekali mengupas tinjauan normatif regulasi gitu ya. Nah mestinya kan itu penting karena ini nanti akan menjadi pastinya akan menjadi rekomendasi kan untuk kebijakan. Nah, tolong dari sisi kebijakan juga dilihat gitu ya. Coba dilihat bagaimana beberapa hal yang terkait dengan variabel itu dicantumkan di dalam regulasi entah itu RPRW gitu ya. Nah, nanti tolong itu dilihat kembali. Nah, kemudian lagi tentang variabel, tentang bahaya banjir. Kalau dilihat di teorinya, itu indikatornya kan banyak ya sebenarnya. Ada probabilitas, intensitas, frekuensi durasi, sebaran spasial, tapi yang muncul tiba-tiba lokasi genangan sama luas genangan. Nah itu penjelasannya gimana itu? Prosesmu nggak ada soalnya. Nah, tiba-tiba muncul itu, dia bisa menjelaskan nggak? Kenapa tiba-tiba muncul itu? Buat teori yang ada di Bogor itu masih secara umum belum diarahkan ke tujuan dari penelitian saya kan untuk memahami pola dari bahaya banjirnya itu. Tapi secara umum menurut teori komponennya ada probabilitas kejadian, tapi saya tidak memasukkan itu karena penelitian saya hanya tentang pola dari bahaya. Ya, yang mestinya dijelaskan kenapa kemudian frekuensi dan sebagainya tidak masuk gitu ya. Karena kesannya proses di proposal ini kan memang utamanya adalah bagaimana Anda memperoleh variabel dan mengoperasionalkan, intinya kan hanya itu ya. Nah, ketika proses merumuskan variabel kemudian terlihat tidak berbasis pada teori yang Anda ambil, berarti ada proses yang perlu ditunjukkan dan dijelaskan di situ gitu ya. Kenapa hanya itu yang diambil. Jadi ini terlihat tidak konsisten. Demikian juga di variabel independen gitu kan. Kalau dilihat kan selain curah hujan dan juga frekuensi, masih ada lagi durasi, pola musim gitu ya. Nah itu juga tiba-tiba nggak muncul. Nah apa alasannya? Coba tak lihat juga sepertinya kok
tidak ada gitu ya. Kemudian jenis penelitian, Mas. Jenis penelitian Anda itu Anda pakai kan Anda nggak pakai SPSS atau PLS kan, nggak pakai SEM atau nggak pakai regresi itu kan nggak toh? Pakainya SPSS buat nanti di pembubutan PCM. Artinya Anda kan tidak menguji apa ya sebab akibat gitu loh, nggak menguji regresi pengaruh ini mengakibatkan ini itu kan enggak ya. Jadi ini sifatnya Anda kan lebih banyak melakukan overlay indeks bahaya menggunakan LISA. Nah, aku coba dijelaskan sedikit bagaimana LISA itu bekerja. Mbak LISA ini kok kayaknya dibawa kemana-mana gitu. Kemarin di S2 juga sudah banyak pakai LISA. Nah, sekarang coba jelaskan bagaimana LISA itu bekerja di penelitian. Baiklah, izin Jelaskan di kerangkanya ada nggak kerangka yang mana Jadi untuk desa itu kan nanti setelah didapatkan indeks bahaya banjir nanti itu akan di-input ke dalam grid. Nah itu nanti analisis LISA itu untuk memahami pola dari masing-masing grid itu. Jadi dalam LISA ada 4 komponen yaitu high, di mana untuk penerapan pada pikiran saya high itu berarti indeks bahaya banjir yang tinggi dikelilingi oleh indeks bahaya banjir yang tinggi juga yang disebut hotspot. Lalu untuk yang lokasinya juga tinggi, indeksnya ya, juga tinggi. Titiknya tinggi dan dikelilingi Sekitarnya tinggi juga. Untuk yang selanjutnya yang hotspot itu indeks rendah dan dikelilingi indeks rendah juga, itu yang dinamakan hotspot. Lalu ada high low, di mana itu indeks yang tinggi. High low itu susu. High low itu indeks titik yang tinggi dikelilingi indeks yang rendah, dan kebalikannya low high itu indeks yang rendah dikelilingi indeks yang tinggi. Oke, baik. Bisa begitu ya cara kerjanya. Sekarang kalau mau lihat parameter, Anda kan sudah punya parameter ya mestinya ya. Tapi bisa salah satunya kan jika high gitu ya, high low dan seterusnya. Ada mau bis? Wes, nggak apa-apa. Itu masih diskusinya berapa menit sih? 25. Oh 25, ya aku 5 menit wes cukup bu. Enggak, aku nggak perlu. Iya, Ya 25 itu bisa ya. Nanti 12. Bulatnya emang tidak. Di luar nanti ya. Selesai acara aja ya. Nah di parameter itu kira-kira perlu nggak kamu merumuskan kategorisasi dari masing-masing tahapan, misalnya di sasaran 1 gitu ya. Nah di sasaran 1 itu ketika akan mengukur curah hujan, parameter apa yang dipakai? Tinggi jika berapa, sedang jika berapa, rendah jika berapa? Perlu itu enggak? Tentukan dong di sini. Ini kan nggak belum ada ya parameternya ya. Ini parameternya masih low semua ini kalau saya lihat gitu ya. Saya tidak lihat. Nah kalau apa tadi eksplanatif ya? Eksplanatif ya. Berarti sebenarnya ini kan lebih cocok ke penelitian kuantitatif, deskriptif, spasial. Ada spasial, ada deskriptif. Karena bukan Anda kan bertujuan menjelaskan hubungan sebab akibat. Kamu menjelaskan hubungan sebab akibat enggak? Hah? Enggak dong. Nah makanya ya kok iya kok kamu tuh enggak mau jelas enggak kok gue sih ya. Jadi kalau eksplanatif itu jelas ya sebab akibat, tapi kamu tidak melakukan itu, berarti kan bukan eksplanatif. Menurutku itu lebih ke kuantitatif, deskriptif, spasial gitu, bukan eksplanatif gitu ya. Sebab akibat ya. Sebab akibat bukan karena itu sebab akibat. Kok bisa ya? Iya, sebenarnya itu sih kalau yang teknik-teknik lain aku kok nggak paham gitu ya. Asal Anda secara operasional apa harus sebanyak itu Thomas metriknya. Buat mengukur genangan frekuensi itu ya sebanyak itu, pakai LISA, pakai moran, pakai memang sebanyak itu. Tiap sasaran itu ada beberapa teknik yang dipakai. Waktu 10 lagi.
Oh ya wes ngono wes. Aku sekali yang ini lagi, aku sudah tangkap sih poinnya. Itu aja Bu. Oke, pertama seperti yang sudah Pak bilang tadi ya, kan kamu ada variabelnya sama X. Itu kan mengindikasikan kayak kamu tuh mau melihat pengaruh antara si X itu terhadap Y gitu kan. Itu dilakukan sama awal, tau nggak? Enggak. Terus kenapa dikasih X ya? Jadi bilang independen. Iya, independen. Makanya aku orang SMP, orang dari sini aku juga bingung. Jawab adalah senyum. Dijawab nggak? Gimana caranya tahu bahwa bahaya banjir itu disebabkan oleh variabilitas iklim dan lahan? Awan. Sebenarnya untuk dari tujuannya sendiri untuk mengetahui dari bahaya banjirnya itu berdasarkan dua hal tersebut. Jadi tidak menguji apakah bahaya banjir dan pengelolaan dapat mempengaruhi dari bahaya banjir. Berarti justifikasi penyebabnya itu dari mana? Yang menyebabkan banjir 2X itu? Oke, lalu kan di sintesis teori itu ada topografi. Kamu masih sintesis nih bahaya fisik akan banjir, ada nggak sih? Yang sintesis, nah itu pengaruh karakteristik fisik terhadap gaya banjir. Ada topografi dan kedekatan sungai itu kamu sintesis. Tapi kenapa tidak mencuri variabel? Untuk topografi dan sungai itu sebenarnya merupakan hal yang tidak dapat terlepaskan dari bahaya banjir. Namun kan di sini saya mengkaji dinamika perubahan itu. Menurut saya untuk topografi dan kedekatan sungai itu tidak bisa dianalisis secara time sensitif. Jadi kan topografi mungkin pada 2005 sampai 2025 mungkin hampir sama saja. Jadi tidak mungkin jika dimasukkan ke dalam liquid itu akan hasilnya nanti sama saja jika tidak dimasukkan. Oke, itu mungkin perlu kamu jelaskan ya, karena itu masuk di sintesis. Jadi kan ibaratnya kayak ini tuh kemudian mengarah ke variabel yang mau dipakai. Ada itu tapi kok nggak dijustifikasi gitu boleh itu nggak dipakai. Nah kenapa sih harus time series? Manfaatnya apa? Kenapa harus time series? Untuk memahami polanya apakah kan di sini saya mengkaji tentang perubahan penggunaan dari 2005 hingga 2025 kan pasti menunjukkan adanya peningkatan pembangunan atau kawasan terbangun dan mungkin saja dari bahaya banjir tersebut itu dapat berubah seiring dengan ekspansi kawasan terbangun. Akan berubah sesuai dengan ekspansinya. Biasanya studi terkait dengan apa namanya? Kan kamu bilang manfaatnya itu untuk manfaatnya untuk apa? Apa? Untuk menganalisis bahaya banjir tidak sifat statis tapi dinamis. Mana sebenarnya banjir? Berarti kan untuk kayak di masa mendatang gitu ya? Iya. Kan menurut saya gini, ini kan keluarnya tuh hotspot gitu ya, mana sih titik-titik gitu. Mungkin akan lebih relevan dengan manfaat yang kamu tawarkan gitu kalau bisa ada model prediksi gitu. Mungkin ya gitu, karena kalau misalnya kita lihat karena studinya tuh udah lihat dinamika gitu kan ya, tahun tuh gimana perubahannya. Berarti kan sebenarnya kalau dikaitkan sama Pak yang kamu tawarkan itu seperti nanti di masa mendatang tuh gimana sih pendekatannya itu akan seperti apa gitu. Nah, melihat pola yang dulu berarti kan mungkin akan lebih menarik gitu kalau yang dihasilkan tuh bisa berupa model itu misalnya seperti apa sih, saya nggak tahu nih apakah
T1 dia hanya menjustifikasi pola aja, atau bisa memasukkan model gitu, model yang bisa memprediksi gitu ya, apalagi kamu ada XY gitu. Nah, jadi antara alat analisis dengan yang ditawarkan gitu ya dalam manfaat yang ditulis itu jadinya relevan kalau seperti itu masukan saya. Kemudian scoring pakainya di PCA. Scoring itu ke PCA. Scoring terlebih dahulu, baru antara curah hujan dan pengulangan itu disiarkan. Curah hujan, pengulangan, dan PCA. Scoringnya itu dari mana? Yang scoring itu apa? Yang di scoring itu dari curah hujan. Mungkin nanti semakin tinggi curah hujannya akan semakin tinggi skornya juga. Dan nah, ketentuan scoring itu yang belum ada, ya. Jadi hanya dilakukan proses scoring terhadap ini. Nah, ketentuannya itu di mana? Mana sih yang punya skor lebih tinggi dari yang lain? Nah, itu proses itu yang mungkin belum muncul ya di bab 3 itu. Mungkin itu saja dari saya. Oke. Bukan langsung. Iya, tuh Akbar. Oke, lanjut. Oke, sudah. Silakan dimatikan rekamannya. Sudah paham ya? Jadi kami tambahkan dulu ya, paham kan nanti ketika sudah lulus ada next examination gitu.